Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma basalli wa sallim 'ala hadan nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah dan iradahnya, taufik serta hidayahnya, alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah di Masjid Nurul Jamil. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Selaku khatib khususnya dan umumnya buat jamaah Masjid Nurul Jamil, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa sudah hampir 2 tahun kita mengalami yang namanya musibah pandemi virus COVID-19. Sudah banyak korban yang berjatuhan dari berbagai kalangan, dan mudah-mudahan saja dengan perkembangan yang sekarang ini cukup landai, tapi bukan berarti kita abai atau kita euforia dan lain-lain, tapi tetap kita harus berikhtiar dengan selalu menjaga dan selalu melakukan dengan protokol kesehatan. Dan tanpa terasa pula hari ini sudah memasuki di tahun 1443 Hijriah, di bulan yang ketiga. Mudah-mudahan di tahun yang kemarin 1442 Hijriah ini, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah tentunya. Dan mari kita sama-sama mengisi di tahun 1443 Hijriah ini dengan sesuatu yang lebih dan bisa lebih berkualitas dan lain-lain. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah khatib akan membawakan tema tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk individu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahan dasar tanah. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Manusia hidup tentunya harus memiliki visi dan misi dalam hidup. Apa visi dan misi hidup manusia? Apa itu visi
Visi adalah gambaran besar tentang cita-cita masa depan yang harus diraih atau dicapai. Jadi manusia hidup jangan asal hidup, tapi harus memiliki visi. Apa visi hidupnya? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia hidup selamat, di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dunia bagi orang kafir merupakan tempat memanen, tapi bagi seorang mukmin sebagai seorang muslim merupakan tempat menanam. Ketika seorang muslim hidup di dunia ini, maka tanamlah hal-hal yang baik, hal-hal yang berkualitas, hal-hal yang bisa membuat atau bisa membawa kita nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia ini memetik hasil dari tanaman itu. Kalau kita sering menanam kejelekan, tidak menutup kemungkinan ketika nanti hidup akhirat itu ada balasannya. Tapi ketika kita selalu menanam kebaikan, insya Allah ketika meninggalkan dunia ini maka akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah misi. Di samping visi ada misi. Apa misi hidup seorang muslim? Adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Sangat rugi rasanya kalau kita hidup, kita beraktivitas, kita melakukan sesuatu tapi tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati ketika kita melakukan sesuatu, niatkan semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping visi dan misi atau untuk menunjang visi dan misi dalam hidup, ada yang namanya strategi hidup. Apa strategi hidup manusia? Yaitu menjadikan seluruh aktivitas dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah rugi kalau kita misalnya ketika kita bangun tidur tapi tidak bernilai ibadah di hadapan Allah, lalu melakukan aktivitas yang lain, bekerja dan lain-lain, tapi tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah merugi. Dan yang berikutnya adalah ada yang dinamakan dengan objek yang dicari manusia. Apa objek yang dicari manusia? Mencari kebahagiaan hidup di akhirat dengan tidak melupakan kehidupan dunia. Ingat bahwa kita sekarang ini sedang hidup di dunia ini yang merupakan tempat persinggahan kita, tempat menanam kita, yang akhirnya akan mendapatkan hasil kelak setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi jangan sampai disia-siakan ketika Allah memberikan kepercayaan kepada kita, ketika Allah memberikan harta yang banyak, ketika Allah memberikan jabatan, ketika Allah memberikan kenikmatan yang begitu banyak. Pandai-pandailah kita untuk bersyukur. Pandai-pandailah untuk kita selalu membantu orang lain yang membutuhkan. Ketika harta kita yang sudah kita miliki, maka jangan hanya digunakan untuk kesenangan penglihatan saja. Harta yang kita miliki jangan hanya digunakan untuk kesenangan pendengaran saja. Tapi mari kita gunakan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, manusia hidup itu harus memiliki tujuan hidup. Apa tujuan hidup manusia atau seorang muslim? Yaitu mardhatillah, mencari keridhaan Allah. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan harus atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Harta yang banyak, jabatan yang tinggi pada saat meninggal tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amatlah rugi bagi mereka. Dan yang berikutnya adalah manusia juga harus memiliki target dalam hidup. Apa targetnya? Menjadi insan yang bertakwa. Bertakwa adalah kumulatif daripada iman, Islam, dan ihsan. Iman adalah akidah yang kukuh dan lurus, lalu Islam taat melaksanakan syariah ibadah, dan ihsan berakhlak mulia. Baik itu dalam hubungannya atau hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Dan yang terakhir
manusia juga harus memiliki moto dalam hidup. Apa moto hidup seorang muslim? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka atau orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Pertanyaannya adalah, sudah sampai sejauh mana kemanfaatan kita untuk orang lain? Apakah selama ini kita hanya mementingkan diri sendiri, atau apakah selama ini keberadaan kita tidak dinantikan atau tidak dihargai oleh orang lain? Jawabannya ada pada diri kita. Dan yang terakhir, ingat bahwa selama ini, selama manusia hidup, selama umat Nabi Muhammad hidup, maka tidak akan lepas dari yang namanya musuh, yaitu gangguan setan. Setan akan selalu mengganggu manusia. Setan akan selalu mengganggu umat Nabi Muhammad sampai mereka betul-betul masuk ke dalam golongan mereka. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang ahli dalam beribadah, sebagai orang-orang yang selalu pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan selalu diberi keberkahan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim, innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma basalli wa sallim wa barik, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum, aqimis shalah.